Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam Agung Prakoso SSY MH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar fikih dan usul fikih, dan juga kepada seluruh teman-teman PGMI kelas 1A yang selalu saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfarizal, salah satu mahasiswa YIN Pontianak Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi PGMI. Lewat video ini saya akan menyampaikan atau sharing kepada teman-teman tentang usul fikih. Jadi teman-teman, dalam Islam ada sebuah disiplin ilmu yang namanya usul fikih. Ketika kita mendengar nama usul fikih, setidaknya ada 4 pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita. Pertanyaan yang pertama, apa sih ilmu usul fikih tersebut? Yang kedua, apa sih yang dibahas di dalam usul fikih? Dan yang ketiga, apa sih pentingnya atau urgensi mempelajari usul fikih? Dan yang keempat, apa sih manfaat dari mempelajari usul fikih? Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut akan saya uraikan satu persatu, mulai dari definisi sampai ke manfaat dari usul fikih. Kita ke poin yang pertama, yaitu definisi dari usul fikih. Di sini usul fikih di sini terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Arab. Yang pertama usul dan yang kedua fikih. Pengertian usul secara bahasa berasal dari kata aslun yang artinya asal atau fondasi, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu. Kita ambil contoh sebuah bangunan. Tentunya yang akan dibangun terlebih dahulu dalam suatu bangunan itu pasti adalah pondasi. Nah, pondasi tersebutlah yang disebut dalam bahasa Arab sebagai aslun atau usul. Sedangkan fikih juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata faqaha yafqahu yang artinya paham atau mengerti. Fikih juga bisa diartikan secara singkat bahwa fikih ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku atau amaliyah seorang mukallaf. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sih mukallaf? Mukallaf adalah seseorang yang telah dibebani untuk melakukan hal yang telah diwajibkan dan meninggalkan hal yang telah diharamkan. Dan mukallaf, ciri-ciri orang mukallaf di sini ada 2. Yang pertama, baligh dan berakal. Kalau seorang tersebut hanya baligh tapi tidak berakal, maka seorang tersebut belum dibebani oleh kewajiban atau untuk meninggalkan sesuatu atau melakukan hal yang telah diwajibkan. Sedangkan sebaliknya, kalau seorang itu hanya berakal tapi tidak baligh, maka sama, seorang tersebut belum dibebani untuk melakukan kewajiban. Seorang mukallaf itu dibebani kewajiban kalau sudah berakal dan sudah baligh. Begitu kira-kira. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian usul fikih secara istilah. Usul fikih di sini secara istilah ialah ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan untuk menentukan suatu hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi, secara istilah ialah usul fikih ini adalah jalan untuk menentukan hukum. Contohnya, kita ambil contoh sholat. Apakah perintah sholat, apakah hukum sholat itu langsung wajib atau gimana? Tidak ya.
Untuk menemukan suatu hukum diperlukan untuk mengkaji suatu dalil. Contoh sholat di sini kita mengambil untuk menentukan hukum, kita harus mengkaji dua dalil, yaitu dari Al-Quran dan juga hadis. Setelah kita mengkaji dalil dari Al-Quran ataupun hadis, baru kita ambil kesimpulan bahwa sholat itu wajib. Nah, wajib di sini disebut fikih, sedangkan untuk menentukan hal yang wajib tersebut disebut usul fikih. Jadi ada hubungan erat antara fikih dan usul fikih. Usul fikih di sini ibaratkan pabrik, dan fikih di sini adalah ibaratkan produk yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Jadi untuk menentukan hukum sholat tentunya akan melalui usul fikih terlebih dahulu, lalu baru bisa mengambil kesimpulan dari kajian atau penelitian dari dalil-dalil, lalu timbullah kesimpulan bahwa sholat itu wajib, dan wajib di sini ialah baru disebut fikih. Sedangkan untuk menemukan suatu hukum yang wajib tersebut itu disebut dengan usul fikih. Baik, kita lanjut kepada poin yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih yang dibahas di dalam ilmu fikih. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan memaparkan sedikit tentang objek kajian usul fikih. Objek kajian hukum di sini ada beberapa. Salah satunya ialah sumber-sumber hukum, dalam bahasa Arab disebut dengan masadirul ahkam, dan dengan kata lain adalah dalil-dalil syara'. Nah, sumber-sumber hukum di sini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, dan ada juga sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Untuk sumber hukum yang disepakati oleh para ulama ada 4. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ada 4 hukum yang disepakati oleh para ulama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dari 4 sumber hukum ini sepakat para ulama, baik itu dari golongan A dan golongan B, baik itu dari madhab A atau madhab B, itu sepakat bahwa sumber hukum ini bisa diambil atau bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama itu ada banyak. Salah satunya ialah ihtisan. Mengapa para ulama berselisih tentang sumber hukum ihtisan? Karena adanya perbedaan pendapat. Ada para ulama yang mau memakai sumber hukum ihtisan, ada juga yang tidak mau memakai sumber hukum ihtisan ini. Itulah dari salah satu dari objek kajian dari usul fikih. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu apa sih pentingnya belajar usul fikih. Belajar usul fikih sangatlah penting, apalagi di masa-masa sekarang ini. Karena apa? Karena dalil-dalil syara' itu terbatas, sedangkan problematika kehidupan semakin berkembang dan semakin beraneka ragam sesuai dengan zaman dan globalisasi kehidupan. Contoh, pada zaman Rasulullah tidak ada yang namanya zakat profesi. Nah, sekarang ini timbul yang namanya zakat profesi. Itu karena adanya problematika yang semakin meningkat pada zaman ke zaman. Nah, itu salah satu dari urgensi dari usul fikih, belajar usul fikih, karena dalil syara' itu terbatas, sedangkan problematika masalah-masalah dalam kehidupan kita itu semakin meningkat atau bertambah sesuai dengan keadaan zaman. Baik teman-teman, kita masuk kepada pertanyaan yang keempat, yaitu apa sih manfaat dari mempelajari usul fikih. Salah satu manfaat dari mempelajari usul fikih ialah kita dapat mengetahui
bagaimana proses pengambilan suatu hukum syara. Nah, contohnya seperti sholat. Sebelum sholat itu wajib, dengan adanya usul fikih kita dapat mengetahui bagaimana proses pengkajian dalil untuk menyimpulkan bahwa sholat itu wajib. Nah, itu salah satu manfaat dari mempelajari usul fikih. Kita dapat mengetahui bagaimana proses pengambilan hukum syara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon diingatkan, karena itu kesalahannya dari saya pribadi, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.